Luar biasa. Kita cek dulu klasis yang paling jauh mana nih? Klasis dari wilayah Sumatera ada. Jawa, klasis Jawa mana? Mana sebelah mana? Oh, masih di Jawa, ya udahlah ya. Kita cek satu-satu ya. Klasis Sulawesi Barat. Oh, ada di situ. Kalau misalnya dipanggil tepuk tangan ya, biar ceria. Klasis Sulawesi Barat. 1 juta orang. Klasis Kalaena 5 juta orang. Dari 5 juta, 4 jutanya penonton bayaran. Kita cek dulu klasis mana nih? Klasis apa ya? Yang tadi yang paling heboh, yang sampai hampir jatuh-jatuh, yang sudah jatuh-jatuh apa ya? Oh, Makassar Timur. Klasis Makassar Timur. Kok ada yang di situ, ada yang di situ? Mereka sudah berpisah. Mungkin mereka sudah bubar. Mereka bikin klasis Makassar Timur Perjuangan barusan tadi. Oh, ada juga dari Kalimantan ya. Yang dari Kalimantan, klasis Kalimantan. Oh, luar biasa. Di belakang mereka nggak dapat tempat duduk depan, kelas festival. Ya, kelas festival mereka dapat di belakang. Nggak bisa ngeliat Kamasean nyanyi sebentar. Oh, di sana ada. Oh, ada di belakang, kelas ekonomi. Oke, terima kasih. Saya akan ambil lebih sedikit. Katanya tadi pesan dari para pendeta Gereja Toraja mengatakan tolong diinspirasi. Saya pikir tujuannya saya datang ingin menginspirasi, ternyata malah saya terinspirasi. Karena baru pertama kali masuk, sudah ada ribuan orang berdiri di satu kampung ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kampung ini bakal rontok atau tidak nih ya, diisi oleh berapa 20.000 orang dalam satu hari. Kalau saya jadi orang kampung sini, saya sudah jualan nasi kuning tadi kan, nasi uduk, udah dapat uang banyak. Ada yang tahu nggak jumlah suku Toraja itu ada berapa orang? Berapa kira-kira? Banyak katanya. Dalam angka kira-kira. Berapa? Banyak. Berapa? 1.100. Lebih banyak lagi. Berapa? 1 juta. Oh, lebih dari 1 katanya. Luar biasa, mereka akan menjadi politisi semuanya kan. Jumlah penduduk suku Toraja itu kurang lebih yang saya baca tadi dari salah satu jurnal artikel itu sekitar 1 juta orang. Artinya jumlahnya lebih banyak daripada suku saya. Kalau saya kan orang Papua. Orang Papua itu ya sekitar 500-600 ribu lah yang orang asli Papua. Jumlah orang Toraja itu 1 juta. 1 juta itu kurang lebih 500 ribu. Ini moga-moga saya kalau salah nanti saya dibenarkan aja lewat Instagram. Saya jangan dimaki-maki ya, saya dibenarkan saja. Kurang lebih 500 ribu itu ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sisanya itu adalah orang-orang perantau. Dan orang-orang perantau dari suku Toraja adalah merupakan yang paling sukses daripada suku-suku yang lain. Kalau teman-teman dulu. Apalagi di kampung halaman saya. Ini saya kecewa karena hari ini tidak ada dari klasis dari perwakilan Papua, nggak ada. Kalau tadi yang dari Papua datang, kalian kalah semuanya. Tapi sama-sama teman-teman Toraja juga ya. Di sana tuh orang-orang Toraja yang ada di tanah kelahiran saya di tanah Papua itu sukses. Mereka ada yang bahkan ada kepala dinas kehutanan itu dari kampung sekitar sini. Beliau tadi saya WhatsApp, saya bilang, "Om, saya ada di kampung Om nih." Oh, Om lagi ada di Sulawesi Barat, baru aja Om tadi malam ke sana. Jadi mereka ada yang kepala dinas, ada yang anggota DPR, ada yang wakil bupati, ada yang pengusaha sukses. Bahkan saingan saya waktu saya SD itu adalah anak Toraja. Ya, saingan saya untuk dapat nilai. Dan dia pekerja keras. Yang saya lihat sih sebenarnya karakternya adalah pekerja keras. Orang-orang yang sangat bekerja keras. Jadi kalau teman-teman ada lihat video, mungkin teman-teman nanti buka YouTube di sini 4G-nya kuat. Jadi teman-teman buka YouTube, di salah satu YouTube. Oh, enggak ya katanya. Ya udah kalau begitu 3G aja. Buka YouTube, salah satu video yang dikeluarkan oleh seorang ilmuwan dari Harvard University, dari tempat saya kuliah, namanya Angela Duckworth. Dia menuliskan bahwa kunci sukses seseorang saat ini yang paling utama dari penelitian dia selama 20 tahun ke belakang adalah bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdas, tetapi mereka yang bekerja paling keras, mereka yang akan sukses. Jadi penelitiannya dia lakukan selama 20 tahun. Dia meneliti anak-anak dari mereka SD sampai mereka kuliah, sampai mereka jadi orang dalam berbagai profesi. Ada yang seniman, ada yang ilmuwan. Lalu dia mencoba merumuskan kira-kira kenapa anak-anak ini sukses.
Ternyata setelah dia lihat selama 20 tahun penelitiannya, dia melihat bahwa mereka yang akhirnya sukses bukan mereka yang ranking 1, ranking 2, bukan yang nilainya 10, yang nilainya 9, yang akhirnya sukses. Tetapi ternyata anak-anak muridnya yang sukses itu, mereka yang ketika mereka terjatuh, mereka bangkit lagi. Ketika mereka dapat nilai matematika 5, mereka terus mengejar gurunya, bertanya, saya ingin lebih bagus lagi, saya ingin lebih baik lagi. Akhirnya, dia terus-terus mengejar, orang-orang lain sudah pulang, dia tetap di sekolah. Orang lain lagi ada tidur di rumah, dia tetap ke seminar sore ini. Tepuk tangan buat yang datang hari ini, sore ini. Apalagi yang duduk depan-depan ini, orang-orang sukses semuanya nanti. Karena dari tadi saya lihat yang depan ini pas Gus tadi ngomong itu mereka matanya terbuka, mereka mengamati. Jadi mereka yang paling keras bekerja itulah mereka sukses. Itu disebut dengan grit, G-R-I-T, grit. Grit adalah mereka yang walaupun terjatuh bangkit lagi, walaupun terjatuh bangkit lagi, walaupun dia belum sukses sekarang, nggak bisa sekolah dia kejar lagi, nggak bisa dapat kesempatan ikut tes masuk seleksi karyawan gagal dia coba lagi. Mereka itu orang-orang yang punya grit, yang akan sukses, bukan mereka yang paling pintar, tapi mereka yang bekerja keras. Dan salah satu karakter yang saya lihat dari teman-teman dari suku Toraja adalah karakter ini sebenarnya, pekerja keras, fighter, mau terus berjuang sampai mereka bisa dapat seperti itu. Nggak kayak saya ya, tadi udah dibocorkan sama pendeta tadi siang kan, dia kejar, cewek Toraja ditolak, langsung menyerah, habis itu sudahlah, akhirnya tidak berjodoh. Tapi kalau fighter, mereka kejar terus sampai dapat. Kejar terus sampai dapat. Itulah karakter para pejuang sesungguhnya. Nah, saya ingin cerita ke teman-teman. Tadi saya sebut angka jumlah orang Toraja 1 juta. Kalau kita kalikan 60% berarti sekitar 600 ribu. 500 sampai 600 ribu adalah demografis anak muda yang berada pada rentang usia 16 sampai 39 tahun. Kalau kita pakai angka BPS, saya pengen tahu di sini yang sekolah S1, yang lagi S1 angkat tangan. Tinggi-tinggi boleh saya lihat. Yang lagi S1 lebih tinggi lagi angkat tangan. Angkat tangan, yang depan saya sebelah sini angkat tangan, yang S1, yang sebelah sini S1, yang lagi S1. Berarti sebagian besar di sini SMA ya. Ada yang SMA, betul. Jadi, kalau melihat data BPS, hanya 11% dari jumlah pemuda Indonesia yang mampu mengakses pendidikan S1. Artinya, dari 1 juta orang Toraja, ada sekitar 600 ribu anak muda. Dari 600 ribu anak muda itu mungkin hanya sekitar 10 ribu. 10 ribu anak Toraja yang saat ini menempuh S1 dan sudah bergelar pendidikan S1. Sebagian besarnya lagi hanya sampai SMA, sebagian besarnya lagi hanya sampai SMP, dan mereka harus mencari pekerjaan. Akhirnya, setamat SMA, setamat SMP, ketika mereka nggak lanjut, mereka coba mungkin bikin usaha, atau mereka mencoba mungkin, saya dengar banyak yang juga ada di kabupaten sebelah ya, di Morowali, mungkin ada di Sulawesi Barat yang mencari pekerjaan dan mereka berjuang. Nah, angka ini berarti ada sekitar 10 ribu orang yang memiliki privilege. 10 ribu yang ada di depan saya hari ini, semua yang ada di tempat ini, 10 ribu orang yang memiliki privilege untuk mengakses pendidikan sarjana S1. 10 ribu orang ini punya tanggung jawab yang besar untuk merubah sisanya, teman-teman yang lain yang belum punya privilege yang sama. Saya masih ingat, saya waktu lulus SMP, saya bilang ke bapak saya mau sekolah sampai sarjana. Bapak saya bilang begini, bapak saya itu ya, guru honor di Yayasan Pendidikan Kristen GPK, bukan PNS. Dan guru honor itu dia kadang-kadang tidak dapat gaji, bukan kadang-kadang lagi, lebih seringnya tidak dapat gaji. Dia mengajar anak-anak kampung. Uang yang dia peroleh waktu itu honornya cuma 100 ribu per bulan. Kadang-kadang dibayarkan cuma 1 tahun sekali, jadi dia dapat 1,2 juta. Ketika dia pulang mengajar dengan uang 1,2 juta, dia naik sepeda. Ada anak yang dia ingat gak pernah pergi ke sekolah, anak Papua. Lalu bapak saya cari, ini rumahnya ada di mana. Terus dia tanya, kenapa gak sekolah? Dia bilang, aduh Pak Guru, saya malu. Bapak tanya, kenapa kok malu? Habis saya punya sepatu untuk pakai ke sekolah, teman-teman tertawa saya. Kaki kosong, orang Papua bilang kaki kosong. Kaki kosong ke sekolah, guru marah. Jadinya akhirnya saya tidak ke sekolah. Apa yang bapak saya lakukan, dia keluarin uangnya. 300 ribu beli sepatu. Dia ketemu lagi ada anak yang gak punya seragam, dia kasih lagi 200 ribu. Dan seterusnya, sampai di rumah itu uang honornya udah habis, tidak ada lagi tersisa di tangan. Disambutlah dia sama mama saya dengan marah-marah. Mama saya fighter dia, mama saya. Jadi sama seperti perempuan-perempuan pada umumnya di sini kayaknya. Lihat saja cara ibu-ibu tadi pukul padi kan.
Tenaga dalamnya itu sampai panggung VIP bergetar gitu. Itulah kekuatan emak-emak Indonesia. Jadi gak boleh keluarganya lapar. Jadi mama saya itu dia fight untuk jualan apa saja yang bisa dijual, makanan, kering-keringan, kue kering, apa saja bisa dilakukan untuk bisa. Jadi mama saya marah-marah. Dan bapak saya itu selalu harus belikan buku. Dia bilang kamu harus rajin membaca. Kamu harus, dari kecil saya sudah aktif di gereja. Jadi saya sangat kita diwajibkan untuk aktif di gereja. Mungkin sama kayak teman-teman semua. Dari lahir buka mata sudah tiba-tiba ada mimbar. Jadi dan tidak ada pilihan gitu kan, harus weekend harus ke gereja. Kalau tidak ke gereja tidak ada ini. Dan begitu dekatnya kehidupan dan gereja. Jadi saya aktif di gereja. Lalu untuk membantu ekonomi keluarga saya berjualan kue. Jadi mama saya tuh bikin kue karena bapak saya penghasilannya nggak cukup. Dan bapak saya dibilang gini, udah mengajar aja di sekolah negeri. Bapak saya bilang gini, semua guru-guru itu berjuang untuk mengajar di sekolah negeri karena gajinya bagus dan bisa jadi PNS. Lalu siapa yang mengajar anak-anak Papua, anak-anak dari kampung ini di YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, yang dihidupkan dari uang gereja yang tidak cukup. Kalau di sini kan gereja Toraja, kalau di sana tuh GKI, Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, GKI. Yang antara ada dan tiada uangnya. Dan bapak saya tetap idealis, saya harus mengajar. Sehingga walaupun tidak ada uang, dia tetap mengajar. Dan mama saya support dengan cara jualan. Dan anak-anaknya kami berlima. Jadi saya masih ingat, sebelum ditunjuk jadi staf khusus tahun 2017, saya diundang mewakili Indonesia jadi salah satu pembicara di gedung PBB di New York. Yaitu acara pemimpin-pemimpin muda sedunia dikumpulkan, lalu disuruh berbicara tentang bagaimana mereka membuat perubahan di tempat mereka. Lalu, terima kasih. Di situ ada anak dari Inggris, salah satu delegasi dari Inggris, tiba-tiba dia menangis. Saya tanya kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya ingin menyelamatkan anak-anak di seluruh dunia. Mereka, anak-anak di negara saya di Inggris, di berbagai penjuru dunia, mereka masih umur 11 tahun, 12 tahun, mereka sudah harus bekerja. That's what so-called child labor. It's again United Nations Human Rights. Dia bilang, hak asasi manusia. Langsung saya bilang dalam hati, wah berarti mama saya bisa saya laporkan ke PBB. Karena dari umur 9 tahun saya sudah disuruh jualan ke pasar. Jualan sayur, jualan kue gitu kan. Jadi saya bilang, ini orang Inggris lebay banget. Perasaan kita di Indonesia dari umur 9 tahun, 10 tahun udah ikut orang tua kita jualan di pasar biasa aja. Jadi saya masih ingat seperti itu. Tapi orang tua saya bilang gini, kita boleh lapar, kamu boleh lapar, kamu boleh nggak ada uang, tapi tidak boleh sama sekali kamu tidak ke sekolah satu hari pun. Jadi dia bilang boleh lapar tapi tidak boleh tidak ke sekolah, tidak boleh bolos. Jadi akhirnya saya tidak pernah bolos ke gereja dan saya tidak pernah bolos ke sekolah. Rajin sekali. Rajin sekali pergi, selain juga takut sama orang tua saya karena memang mereka disiplin. Lebih faktor yang kedua sih. Jadi akhirnya saya tetap semangat dan waktu saya SMP saya bilang, bapak saya mau kuliah. Kamu mau kuliah di mana? Saya mau jadi insinyur. Seperti Bung Karno. Katanya, wih gaya banget. Kamu tahu dari mana? Buku yang bapak suruh saya baca. Di situ Bung Karno jadi insinyur di salah satu kampus di Bandung. Namanya Hoge School Technische Bandung. Saya mau sekolah di tempat itu biar saya menjadi salah satu insinyur. Bapak saya semangat mendengar cita-cita anaknya, tapi pusing dia. Bapak dengan mama, nanti kita bayar kamu kuliah pakai apa? Nggak ada uang kami. Terus pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus kuliah, saya bilang kayak gitu. Jadi tamat SMP saya berusaha untuk mencari SMA yang gratis. Dan SMA itu saya harus, dari tempat saya itu namanya Pulau Yapen, saya harus ke ibu kota, kayak mungkin dari sini Toraja kemudian ke Tanah Toraja atau dari Toraja Utara kemudian harus ke Makassar. Nah bedanya saya harus menyeberang laut, menyeberang naik kapal 1 malam. Saya masuk ke SMA di sana, tinggal di asrama demi untuk supaya dapat sekolah gratis. Akhirnya 3 tahun gak pernah bayar karena orang tua saya gak punya uang. Mereka bilang boro-boro bayar kamu sekolah dan seragam. Makan aja kita, entah apa makan kita besok, gak pernah tahu. Akhirnya saya masuk SMA, lalu saya bilang saya mau kuliah, saya jadi insinyur. Bapak bilang, aduh ini lagi, susah lagi nih anak, bikin pusing. Nanti kamu cari uang di mana? Saya bilang saya cari uang dengan apapun yang saya bisa. Akhirnya dengan modal nekat, bapak saya itu meminta-minta. Jadi bapak saya nyusul ke ibu kota Papua, Jayapura, dari kampung saya. Dia naik kapal, dia menyeberang. Dia tinggal 1 bulan di ibu kota provinsi itu. Dia pegang tasnya tas noken. Dia minta. Bayangkan orang tua saya minta dari rumah ke rumah, meminta sumbangan anaknya biar bisa kuliah di Bandung, bisa kuliah di Jawa demi mencapai mimpi anaknya. 1 bulan orang tua saya meminta-minta. Dan akhirnya pada malam terakhir dia ketika meminta-minta itu udah deadline, saya harus terbang untuk ikut tes. Mujizat terjadi, ada 2 mujizat yang terjadi. Pertama mujizat terjadi adalah ada orang baik
yang tiba-tiba secara random memberikan bapak saya uang sebanyak 5 juta pas-pas untuk saya naik pesawat pergi ikut tes ke Bandung. Setelah saya ikut tes lalu lulus, saya harus bayar SPP semester pertama. Dan deadline-nya itu adalah jam 12 siang. Saya harus bayar itu uang masuk. Menjelang jam 12 bapak saya bilang gini, tadi malam bapak dengan mama sudah berdoa dan bernyanyi di sumur. Mama kamu menyanyi di sumur. Bapak menyanyi di pinggir gunung, karena di belakang rumah kami itu gunung. Nah, jadi ini keluarga saya itu lintas agama, Gus, by the way. Mama saya itu Jawa Timur, Surabaya. Jadi mama saya dan keluarga besarnya itu NU semuanya. Jadi saya punya setengah darah NU dari mama saya, setengah bapak saya Kristen, Tulen Papua, asli Papua, dan GKI. Jadi dari kecil abang saya yang sulung lebaran, kakak saya yang nomor 2 juga sempat lebaran, terus menikah dengan orang Papua, masuk ke Kristen. Dari saya ke bawah Kristen karena lahir besar di Papua, tapi sepupu saya ada yang lebaran, sepupu saya ada yang Natalan. Jadi itu hal yang sudah sangat biasa. Jadi mama saya, bapak saya dua-duanya berdoa. Bapak bilang, sudah kamu standby saja di depan lobi, loket. Kita sudah berdoa, pasti Tuhan akan buka jalan katanya. Saya bilang, ini kayaknya iman buta, ya kan? Kayak orang gila-gila aja ini, saya bilang kayak gitu. Tapi karena saya juga gak ada pilihan, saya duduk aja depan loket. Jam 11.45, tepat 15 menit sebelum loket ditutup, bapak saya telepon. Cepat kamu lari ke bank, kamu lari ke ATM, cepat ambil uang. Ambil uang sebanyak 4,5 juta untuk bayar SPP kamu masuk. 11.45 saya ambil uang, tepat 5 menit sebelum deadline loket ditutup, saya bayar SPP saya. 5 menit sebelum loket ditutup itu deadline. Saya masih ingat cerita itu sampai merinding setiap kali saya cerita. Saya telepon bapak saya, sebenarnya apa yang terjadi? Bapak saya bilang gini, bapak dengan mama berdoa semalam suntuk sampai matahari terbit. Lalu entah tiba-tiba ada yang menggerakkan dari hati bapak harus jalan keluar rumah. Akhirnya bapak saya jalan keluar rumah menuju ke luar rumah berapa kilometer, tiba-tiba ada Pak Bupati lewat naik mobil, dia turunin kaca, dia tanya, Pak Mambrasar mau kemana? Bapak saya bilang, cuma mau jalan aja, saya tidak tahu mau jalan kemana, saya diarahkan oleh suara hati saya untuk jalan. Ada masalah apa? Ditanya. Oh, anak saya harus bayar uang deadline tapi sudah mau tutup. Itu 15 menit sebelumnya. Berapa harus dibayar? Kata Pak Bupati. Sekian. Pak Bupati bilang, cepat naik mobil. Naik mobil, langsung ke kantor beliau, langsung dikasih uang. Dan akhirnya saya bisa kuliah dan bisa menjadi insinyur. Cerita ini menjadi pengingat saya sampai hari ini bahwa saya tidak boleh. Terima kasih. Cerita ini sampai saat detik ini saya harus selalu menceritakan sebagai pengingat buat saya dan kita semua bahwa kita tidak boleh sombong. Bahwa semua saya bisa sampai masuk ITB, saya bisa sampai masuk ke kampus-kampus terbaik dunia, semua karena kuasa Tuhan. Bukan karena saya pintar. Semua karena kuasa Tuhan. Tuhan yang berkehendak, makanya saya bisa masuk. Dan pesan kedua dari cerita saya, panjang kalau saya mau cerita ya, sampai saya mau masuk ke Harvard aja, saya bilang suatu saat nanti saya akan kuliah di kampusnya Barack Obama. Barack Obama bisa menjadi presiden kulit hitam pertama Papua. Siapa tahu saya bisa menjadi orang kulit hitam Indonesia pertama jadi presiden. Amin. Jadi waktu Presiden Barack Obama menjadi orang kulit hitam pertama yang memimpin Amerika, saya lihat profilnya dia. Wah, orang kulit hitam bisa jadi presiden di mayoritas kulit putih. Kemudian saya lihat, oh dia sekolah di Harvard. Kemudian perjuangannya dia, saya bilang suatu saat nanti saya akan sekolah di Harvard. Saya ketawain sama teman-teman saya karena bahasa Inggris saya kurang. Karena bahasa Inggris saya, nilai saya tamat dari ITB, IP saya cuma 2,8, di bawah 3, pas-pasan. Mereka bilang kalau masuk Harvard itu harus cum laude 3,5, 3,6. Dan saya mengingat kisah mujizat saya bisa masuk ITB. Kalau saya bisa masuk ITB dengan mujizat Tuhan, ke depan-depannya pasti ada mujizat lain. Yang penting niat saya adalah saya mau membuat perubahan. Saya mau menginspirasi anak-anak Indonesia bahwa siapapun bisa mencapai mimpinya. Jadi teman-teman yang hari ini mendengar, yang duduk di bangku dari tempat terjauh sekalipun, yang saat ini galau, habis SMA saya mau kuliah kemana? Habis kuliah saya mau kerja kemana? Habis kerja saya mau nikah dengan siapa? Azek. Yang lagi galau, jangan menyerah sama cita-citamu. Jangan berhenti bermimpi. Ingat cerita saya hari ini atas panggung anak-anak Toraja ya. Jangan berhenti bermimpi. Bermimpi terus. Kalian bisa mencapai mimpi tersebut dari cerita saya. Oke, walaupun saya nggak bawa tentang digital ekonomi, tetapi gini, saya ingin tutup jawaban saya ke digital ekonomi. Apa sih Kak Billy, kenapa harus sekolah di Oxford, kenapa harus sekolah di Harvard, kenapa harus sekolah di London School of Economics? Tujuannya sebenarnya adalah bukan gaya-gayaan. Saya masih ingat ketika presiden menelpon dan mengatakan,
tolong beraudiensi dengan saya ke Istana Negara. Saya bingung. Saya bingung karena waktu itu begini ceritanya, setelah saya jadi insinyur, saya kerja di salah satu perusahaan minyak Inggris, migas. Dalam puncak karir saya, pada usia yang sangat muda, di puncak karir saya di usia 26 tahun, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasan saya mengundurkan diri adalah sebagai berikut. Oleh perusahaan saya, tiba-tiba setelah saya ditempatkan di berbagai belahan dunia yang lain, tiba-tiba saya ditempatkan kembali ke Indonesia. Lalu sampai di Indonesia, saya dibilang kamu tugas ke Papua. Kita lagi bangun pembangunan fasilitas pengolahan gas di Papua. Saya bilang, oh baguslah, itu kampung halaman saya bilang kayak gitu. Jadilah saya ke Papua, ke satu tempat yang namanya Tanah Merah Baru, di kabupaten yang sangat baru terpencil di Teluk Bintuni. Saya kerja sebagai insinyur di situ, karir saya meningkat cepat, karena saya pekerja keras. Terus, suatu ketika saya penasaran, kayaknya ada orang-orang lokal di belakang tempat ini, suku-suku asli yang hidup di situ, di kampung. Saya ingin ke sana. Jadi, diam-diam saya ke belakang pagar, padahal itu kayak melanggar aturan perusahaan, dengan seragam lengkap sebagai insinyur. Saya ke belakang, saya ketemu anak-anak suku asli Sunguri, anak-anak lagi main di pinggir laut. Saya tanya mereka, kalian kenapa tidak sekolah? Mereka bilang, kami punya gedung sekolah, kami punya bangunan, tetapi kami tidak punya guru. Langsung semua perjuangan saya menempuh pendidikan membuat saya terenyuh dan saya menangis dalam hati. Saya bilang gini, saya sudah berhasil memperoleh pendidikan, kerja saya bagus, gaji saya tinggi. Bagaimana dengan anak-anak Indonesia lain? Bagaimana dengan anak-anak seperti mereka ini yang hidup di daerah terpencil tanpa guru, yang mungkin tidak ada listrik, yang mungkin nggak punya internet 4G aja langsung ngambek. Gitu. Jadi saya memutuskan apa teman-teman? Mengundurkan diri di puncak karir saya untuk menggerakkan yayasan yang namanya Yayasan Kitong Bisa, yang memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak yang tidak mampu. Pada saat saya umumkan keputusan saya, mama saya langsung sakit 3 hari. Mama saya bilang gini, masa kamu tega lihat mama jualan lagi di pasar? Gitu kan. Saya bilang, mama tenang aja mama. Masa anakmu ini tega membuat mama susah? Kita jualan sama-sama. Jadi mama saya sakit. Saya bilang, tenang ma, pokoknya Tuhan pasti akan buka jalan. Akhirnya saya bekerja menjadi aktivis pendidikan. Dan saya mengembangkan usaha-usaha saya. Dalam bidang ekonomi kreatif, dalam bidang jualan komoditas, dalam bidang konsultansi. Sampai saya pernah stres karena saya bingung ini mau gaji karyawan gimana, karena uang gaji saya udah habis. Seperti itu, tapi saya tetap optimis, saya tetap percaya bahwa perjuangan panjang saya, kalau dulu saya umur 9 tahun sudah berjualan kue, kalau saya pulang jualan saya nggak habis, saya dihukum sama mama saya, ya. Jadi saya melawan rasa malu saya karena rasa malu saya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa amarah mama saya. Jadi akhirnya saya tidak ada rasa malu lagi dan optimis, maju terus. Akhirnya saya mengerjakan Yayasan Kitong Bisa, dan Yayasan Kitong Bisa itu selama 3 tahun bergerak. Dia dari cuma 5 anak yang kami ajar di bawah pohon bersama bapak saya, sekarang berkembang total siswa yang telah kami ajar hampir mencapai 3.000 orang. Dan sebagian dari mereka, terima kasih. Sebagian dari mereka walaupun mereka tinggal di kampung, tidak punya sinyal, tidak punya internet, saya bertemu dengan mereka waktu mereka sekolah di Amerika Serikat dengan beasiswa. Ada yang saya temui kemarin di Bandung. Dia bilang, Kakak Billy 2 tahun lalu memotivasi saya di kampung saya di Pegunungan Arfak. Sekarang saya karena mendengar motivasi kakak, saya sekarang dapat beasiswa afirmasi pendidikan menengah, saya sekolah di Bandung. Bagus kata saya. Jadi bagaimana bagaimana kita yang hadir hari ini, cuman 10.000 anak Toraja yang pendidikan S1 atau bisa sekolah, bisa menginspirasi ratusan ribu anak Toraja, bahkan jutaan anak Indonesia lain. Karena apa? Karena kalian ciptakan untuk menjadi saluran berkat. Ini pertanyaan yang ingin saya ajukan, siapa yang bisa jawab tolong tulis di Instagram saya. Kata Tuhan gini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu satu ayat. Ayat berikutnya lagi, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saya ingin mengganti kata bangsa-bangsa yang ditulis dalam 2 ayat ini. Siapa yang tahu ayat ini, tulis di Instagram saya. Dapat hadiah langsung dari Harvard, ya, yang saya beli langsung di perpustakaan Harvard. Ini ada 2 ayat yang saya sampaikan. Saya ingin ganti kata bangsa-bangsa itu menjadi anak-anak Toraja. Anak-anak Toraja yang hadir hari ini, kalian diberkati oleh Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa dimulai dari bangsa Indonesia. 10.000 yang memiliki akses pendidikan yang privilege bertanggung jawab untuk memastikan 100, 200, 300 ribu anak Toraja lain untuk diberkati, sehingga kalian semua bisa memberkati
bangsa Indonesia. Itu doa saya, itu harapan saya ke depannya. Cerita saya adalah bagaimana satu orang saya bisa memberikan akses pendidikan kepada ribuan anak Papua, dan kemudian sekarang dalam posisi yang sekarang saya ingat ketika Presiden menelpon saya dipanggil ke istana. Waktu itu ada anak muda Indonesia dari seluruh Sabang sampai Merauke dikumpulkan oleh Presiden di istana. Saya melihat, ada Mas Nadiem. Saya melihat di sebelah, ada Putri Tanjung. Ada Maudy Ayunda. Siapalah saya ini? Dan betul-betul rasa inferior saya itu muncul. Rasa inferiority kompleks. Saya hanyalah anak kampung dari provinsi termiskin di Indonesia, provinsi dengan akses pendidikan terendah, provinsi dengan jumlah sekolah tersedikit, provinsi dengan indeks pembangunan manusia terendah se-Indonesia, ada di sini dan saya harus bersanding dengan mereka. Rasa minder saya itu luar biasa. Sampai saya bilang, aduh, jangan saya deh. Tetapi saat itu bapak saya membacakan cerita Daniel, seorang Daniel tokoh Alkitab yang harus menjadi pemimpin saat itu membuat perubahan karena dia harus berada dalam posisi di mana dia tidak ada pilihan lain selain dia menyelamatkan bangsanya dari hukuman Raja Nebukadnezar saat itu. Dan akhirnya saya mengatakan iya, dan bapak saya bilang gini, kita sudah mengubah ribuan anak Papua, sekarang waktunya kamu ada di level nasional untuk mengubah jutaan anak-anak Indonesia yang lain agar mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kamu. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan di mana salah satu memo policy brief pertama kali yang saya tulis untuk Presiden adalah saya meminta agar kesejahteraan guru-guru honor disetarakan sama dengan PNS. Itu permintaan saya pertama. Dan puji Tuhan tahun 2020 Presiden mengeluarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang penyetaraan kesejahteraan gaji guru honor atau P3K sama dengan PNS. Dan kata Presiden, kenapa kamu getol banget mengadvokasi? Saya bilang karena bapak saya adalah guru honor 41 tahun. Biar guru-guru honor lain gak harus jual-jualan kue lagi di pasar gitu. Jadi betapa kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang teman-teman kerjakan hari ini. Momen dimana teman-teman hadir di sini dan dimotivasi oleh saya dan Gus dan teman-teman Banser hari ini dari Ansor. Teman-teman nggak tahu momen hari ini akan memberikan semangat buat teman-teman untuk melakukan perubahan baik di klasis teman-teman, di kampung teman-teman, daerah teman-teman, dan teman-teman suatu saat nanti akan ditunjuk Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Saya pikir itu jawaban saya. Saya tidak ingin berbicara digital terlalu substantif. Saya ingin menebar semangat bahwa visinya teman-teman hadir hari ini adalah untuk menjadi orang yang bisa merubah kehidupan orang lain. Visinya adalah bukan untuk dapat jabatan, ya, sebagai orang yang bisa memperoleh jabatan dan privilege. Memperoleh jabatan adalah sebuah amanah untuk mengubah, untuk melakukan perubahan hidup orang lain. Jadi ingat, terakhir, kalian semua anak-anak Toraja hari ini diberkati untuk menjadi bangsa-bangsa, untuk menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih.